Di tengah dinamika perekonomian Indonesia yang terus bergerak, perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, serta persaingan usaha yang semakin ketat, menuntut masyarakat untuk lebih mandiri dan kreatif. Di sisi lain, lapangan kerja yang terbatas membuat tidak semua orang dapat bergantung pada kesempatan kerja formal. Bagi sebagian masyarakat, tantangan ekonomi bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan peluang usaha yang mampu menopang kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keinginan untuk berwirausaha sebenarnya cukup besar, namun sering terhambat oleh keterbatasan keterampilan, pengetahuan usaha, serta keberanian untuk memulai. Padahal, potensi usaha di Indonesia sangat luas dan beragam, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Melalui pendidikan kecakapan wirausaha, peserta didik dibekali keterampilan praktis, wawasan kewirausahaan, serta kemampuan mengelola usaha secara mandiri. Program ini dirancang agar peserta didik tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu membuka dan mengembangkan usaha sendiri sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun 2025 ini LKP NIA Tegal kembali dipercaya oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha. Program ini diikuti oleh 20 orang peserta didik dengan bidang keterampilan tata boga, khususnya jasa usaha makanan. Melalui program ini, kami berupaya membekali peserta didik dengan keterampilan praktis dan pengetahuan kewirausahaan agar mampu membuka dan mengembangkan usaha secara mandiri, serta memiliki daya saing dalam menciptakan peluang usaha di bidang jasa usaha makanan. Rangkaian program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2025 diawali dengan kegiatan pembukaan. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, serta melibatkan berbagai mitra pendukung, mulai dari mitra UMKM, mitra pemasaran digital, hingga mitra permodalan. Kehadiran para mitra ini menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung lahirnya wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing. Setelah rangkaian pembukaan selesai, kegiatan pembelajaran program pendidikan kecakapan wirausaha pun dimulai. Pelatihan ini dilaksanakan selama 25 hari dengan total 150 jam pembelajaran. Proses belajar dirancang secara seimbang, dengan porsi 30% teori dan 70% praktik. Melalui sesi teori, peserta didik dibekali pemahaman dasar tentang tata boga, kewirausahaan, permodalan, serta strategi pemasaran digital. Setelah sesi teori, peserta didik langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran praktik. Pada tahap ini, peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi jasa usaha makanan, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, hingga penyajian produk. Melalui pembelajaran praktik, peserta didik tidak hanya dilatih keterampilan teknis tata boga, tetapi juga dibiasakan dengan standar kebersihan, ketepatan waktu, pengemasan produk, serta perhitungan biaya produksi. Berbagai produk makanan berhasil dibuat oleh peserta didik, seperti ayam teriyaki, nasi bento, batagor, donat, risol, dimsum, takoyaki, dan masih banyak produk lainnya. Dan berikut inilah beberapa hasil produk yang berhasil dibuat oleh peserta didik selama proses pembelajaran praktik. Sebagai tahap akhir pembelajaran,
peserta didik mengikuti kegiatan ujian atau evaluasi akhir. Pada kegiatan ini, yang dinilai adalah keterampilan peserta didik dalam mengolah produk jasa usaha makanan secara langsung. Peserta didik dibagi ke dalam 4 kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk membuat produk yang berbeda-beda. Sehingga setiap peserta didik dapat menunjukkan kemampuan, kerja sama tim, serta pemahaman terhadap proses pengolahan makanan yang telah dipelajari selama pelatihan. Setelah seluruh rangkaian pembelajaran dan ujian akhir selesai dilaksanakan, program pendidikan kecakapan wirausaha secara resmi ditutup melalui acara penutupan yang dihadiri dan ditutup oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat kelulusan kepada peserta didik, serta pemberian modal bahan dan alat usaha. Ya, terima kasih. Sebelum kami sampaikan pesan, saya sampaikan terima kasih dulu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada LKP di Kota Tegal, di mana program PKW yang telah dikucurkan di wilayah Kota Tegal ini sangat-sangat membantu pemerintah Kota Tegal dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Tegal. Harapan kami para peserta ini nanti terus menumbuhkan rasa kewirausahaannya menjadi seorang wirausahawan yang profesional di bidang tata boga. Demikian. Sebagai bagian dari rangkaian akhir kegiatan, digelar agenda gelar karya dalam bentuk festival kuliner. Kegiatan ini menghadirkan 10 booth makanan yang dikelola langsung oleh peserta didik, dengan dukungan modal alat dan bahan usaha yang bersumber dari dana rintisan usaha PKW. Melalui gelar karya ini, peserta didik memasarkan dan menjual berbagai produk makanan secara langsung kepada pengunjung. Antusiasme pengunjung terlihat dari ramainya setiap booth dan tingginya minat terhadap produk yang ditawarkan. Ngomong-ngomong, gimana sih pendapat peserta didik setelah mengikuti pelatihan ini? Yuk, kita dengarkan langsung dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti program pendidikan kecakapan wirausaha ini, saya jadi lebih percaya diri untuk memulai usaha sendiri di bidang jasa makanan. Dari pelatihan ini saya belajar cara mengolah produk, menghitung biaya, menentukan harga jual, sampai memasarkan produk. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta LKP-nya atas kesempatan mengikuti program ini. Pelatihan ini memberikan banyak pengalaman baru bagi saya. Selain belajar mengolah produk, kami juga dibimbing langsung oleh instruktur yang sabar dan berpengalaman. Materi yang disampaikan juga mudah dipahami dan langsung dipraktikkan. Semoga program PKW seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video best practice program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2025 di LKP Nia Tegal. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan pendidikan kecakapan wirausaha di LKP Nia dan manfaatnya bagi peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada program berikutnya.